Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syeta Fatih Atna dan Ibu Paskalia Pradati selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 kelas 03 akan mempresentasikan materi terkait dengan sifat aljabar bilangan real, teorema sifat bilangan real, serta bilangan rasional dan bilangan irasional. Sebelum itu, perkenalkanlah anggota dari kelompok 2, yaitu saya Ervina Nuriskita serta rekan saya Rohana. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu sifat aljabar bilangan real. Nah, teman-teman tahu nggak sih sifat aljabar bilangan real itu apa? Jadi, pada himpunan bilangan real, terdapat 2 operasi biner yang dituliskan dengan tanda plus yang mewakili penjumlahan dan dituliskan dengan tanda titik yang mewakili perkalian. Operasi biner memenuhi 9 sifat yang disebut dengan aksioma sifat aljabar bilangan real. Sifat A1 sampai A4 menjelaskan sifat penjumlahan. Kemudian, sifat M1 sampai M4 menjelaskan sifat perkalian, dan sifat D menggabungkan kedua operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, apa sih sifat A1 sampai A4? Apa juga yang dimaksud dengan sifat M1 sampai M4? Dan apa itu sifat D? Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu sifat terhadap penjumlahan. Ada 4 sifat terhadap penjumlahan. Yang pertama yaitu sifat komutatif penjumlahan. A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua A, B elemen bilangan real. A2 yaitu sifat asosiatif penjumlahan, di mana A ditambah B ditambahkan dengan C sama dengan A ditambahkan dengan B tambah C untuk semua A, B, C adalah elemen bilangan real. Kemudian A3 itu adalah eksistensi elemen 0 atau identitas dari penjumlahan. Nah, terdapat 0 elemen bilangan real, sedemikian sehingga 0 plus A sama dengan A dan A plus 0 sama dengan A untuk semua A elemen bilangan real. Kemudian A4 atau sifat terakhir dari penjumlahan yaitu eksistensi elemen negatif atau inverse terhadap penjumlahan. Nah, untuk setiap A elemen bilangan real terdapat min A elemen bilangan real. Sedemikian sehingga A plus minus A sama dengan 0 dan minus A plus A sama dengan 0. Nah, lanjut kita akan membahas tentang M1 hingga M4. Nah, M1 hingga M4 ini merupakan sifat terhadap perkalian. Yang pertama yaitu sifat komutatif perkalian, di mana A kali B sama dengan B kali A untuk semua AB elemen bilangan real. Yang kedua yaitu sifat asosiatif perkalian, di mana A dikalikan B dikalikan dengan C sama dengan A dikalikan dengan B kali C untuk semua A, B, C elemen bilangan real. Kemudian M3 merupakan eksistensi elemen unit 1 atau identitas dari perkalian. Nah, terdapat 1 elemen bilangan real, sedemikian sehingga 1 dikali A sama dengan A dan A dikali 1 sama dengan A untuk semua A elemen bilangan real. Nah, M4 atau sifat terakhir dari perkalian yaitu eksistensi inverse. Untuk setiap A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0, maka terdapat 1 per A elemen bilangan real. Sedemikian sehingga A dikali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A dikali A sama dengan 1. Kemudian ada sifat gabungan dari 2 operasi, dinamakan dengan D, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sifatnya yaitu A dikalikan dengan B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C, dan B plus C dikalikan dengan A sama dengan B kali A elemen bilangan real. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohana.
Hmm, Baik, terima kasih Mbak Rivina. Nah, di sini saya akan membahas mengenai bagian 2 yaitu teorema sifat bilangan real. Nah, di dalam teorema sifat bilangan real ini terdapat 2 teorema, yaitu teorema 1 dan teorema 2. Untuk teorema yang pertama berbunyi A. Jika Z dan A merupakan elemen dari bilangan real dengan Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Nah, untuk yang B, jika U dan B tidak sama dengan 0, merupakan elemen dari bilangan real dengan U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Dan untuk yang C, jika A merupakan elemen dari bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai teorema 2. Nah, teorema 2 ini berbunyi A. Jika A tidak sama dengan 0 dan B merupakan elemen dari bilangan real sedemikian sehingga bahwa A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Untuk yang B, jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, untuk bagian yang ketiga yaitu mengenai bilangan rasional dan irasional. Apa itu sifat aljabar bilangan real? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bilangan rasional dan irasional, lebih baik kita mengingat kembali mengenai bilangan real. Nah, bilangan real ini terdiri dari 2 subhimpunan utama yang saling lepas, yaitu himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, elemen bilangan real yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, disebut dengan bilangan rasional. Nah, himpunan bilangan rasional dapat dilambangkan dengan huruf Q kapital. Akan tetapi, tidak semua bilangan real merupakan bilangan rasional, seperti akar 2 yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan B per A. Nah, untuk elemen bilangan real yang bukan merupakan elemen bilangan rasional dapat disebut dengan bilangan irasional. Nah, di sini terdapat teorema 1 yang berbunyi tidak ada bilangan rasional R sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembahasan soal yang akan dimulai oleh Mbak Ervina. Oke, selanjutnya untuk lebih memahamkan lagi teman-teman tentang materi bilangan real ini, kita akan masuk ke pembahasan latihan soal. Nah, latihan soal yang pertama. Jika A, B elemen bilangan real, maka buktikanlah pernyataan-pernyataan berikut. Jika A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Selanjutnya, min A sama dengan A. Yang terakhir, diminta untuk membuktikan min 1 dikali dengan min 1 sama dengan 1. Langsung saja. Nah, A plus B sama dengan 0. B plus A sama dengan 0. Kita gunakan sifat komutatif. Nah, selanjutnya dengan menggunakan eksistensi inverse terhadap penjumlahan, kita peroleh B plus A plus minus A sama dengan 0 plus minus A. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif, sehingga kita peroleh B plus A plus minus A sama dengan minus A. Kemudian kita gunakan lagi sifat inverse penjumlahan, sehingga diperoleh B plus 0 sama dengan minus A. Nah, terakhir kita gunakan sifat identitas, sehingga kita peroleh B sama dengan negatif A. Jadi, jika A plus B sama dengan 0, maka akan kita peroleh B sama dengan negatif A. Lanjut kita bahas 1B. 0 dikali A sama dengan 0.
Dengan menggunakan sifat inverse penjumlahan, maka kita peroleh 1 plus negatif 1 dikalikan dengan A sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat distributif dan unsur satuan, maka kita peroleh A plus negatif 1 dikali A sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan kita gunakan sifat A, sehingga kita peroleh negatif A sama dengan negatif 1 dikali A, sehingga terbukti bahwa negatif 1 A sama dengan negatif 1. Selanjutnya yaitu pembahasan soal nomor 1C. Dengan menggunakan sifat inverse penjumlahan, kita peroleh negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan sifat distributif dan perkalian unsur satuan, sehingga diperoleh negatif 1 dikali negatif 1 ditambah dengan negatif 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita gunakan sifat A, maka negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif 1. Yang terakhir kita akan masukkan sifat B, maka kita peroleh negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1, sehingga terbukti bahwa negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 yaitu 1. Nah, soal selanjutnya kita akan membuktikan bahwa jika X, Y bilangan rasional, maka X plus Y dan X kali Y juga merupakan suatu bilangan rasional. Misalkan X, Y bilangan rasional, berarti kita punya X sama dengan A1 per B1 dan Y sama dengan A2 per B2 untuk suatu A1, A2, B1, B2 merupakan elemen Z dan B1, B2 tidak sama dengan 0. Maka X plus Y sama dengan A1 per B1 ditambah A2 per B2, sehingga diperoleh A1 kali B1 plus A2 kali B1 per B1 kali B2, sehingga merupakan bilangan rasional karena A1 kali B2 plus A2 kali B1 dengan B1 kali B2 elemen Z dan B1 kali B2 tidak sama dengan 0. Nah, demikian juga dengan operasi perkalian X kali Y, yaitu memperoleh hasil A1 per B1 kali A2 per B2 sama dengan A1 kali A2 per B1 kali B2 adalah suatu bilangan rasional karena A1 kali A2 dan B1 kali B2 elemen Z dan B1 kali B2 tidak sama dengan 0. Nah, untuk soal yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohana. Baik, untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3. Tunjukkan jika epsilon bilangan irasional dan R bilangan rasional, maka E plus Y bilangan irasional. Nah, pembahasannya yaitu misalkan epsilon bilangan irasional dan R bilangan rasional, ini dapat diartikan bahwa R sama dengan P per Q untuk setiap Q elemen bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0. Nah, andaikan epsilon plus R itu bilangan rasional, berarti terdapat UV elemen bilangan bulat untuk V tidak sama dengan 0, sehingga epsilon plus R sama dengan U per V. Nah, dari situ akibatnya epsilon sama dengan U per V min R. Kemudian R kita gantikan dengan P per Q, sehingga U per V min P per Q sama dengan, kita samakan penyebutnya yaitu VQ, menghasilkan UQ min PV per VQ. Nah, karena UQ min PV dan sehingga VQ elemen dari bilangan bulat dan VQ tidak sama dengan 0, maka epsilon bilangan rasional kontradiksi dengan epsilon irasional. Jadi dari pembahasan tersebut pengandaiannya itu salah, seharusnya E plus R bilangan irasional. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Jika A tidak sama dengan 0,
dan B tidak sama dengan 0, tunjukkan bahwa 1/AB sama dengan 1/A kali 1/B. Nah, pembahasannya yaitu perhatikan bahwa untuk A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka AB juga tidak sama dengan 0. Nah, dari sini berlaku bahwa 1/A dikalikan A sama dengan 1 dan 1/B dikalikan B sama dengan 1, sehingga dapat diperoleh 1/A kali A dikalikan 1/B kali B sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian kita dapat mengoperasikan dengan sifat asosiatif pada operasi perkalian. Maka diperoleh 1/A dikalikan 1/A dikalikan AB sama dengan 1. Dengan sifat eksistensi unsur reprokal, maka kita peroleh juga 1/A dikalikan 1/A 1/A dikalikan 1/B sama dengan 1/AB. Nah, dari pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terbukti bahwa 1/AB sama dengan 1/A kali 1/B. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.